ETV. ETV. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, ETV. Nah guys, di videoku kali ini aku akan bercerita tentang sedikit sejarah dari kota Karawang. Nah, berhubung aku tinggal di Karawang, jadi aku akan membahasnya sedikit kepada kalian. Karawang itu kota apa sih? Lahir pada tahun berapa? Kota yang mayoritas menggunakan bahasa apa? Dan juga terdapat di kota mana Karawang itu? Dan apa sih yang terkenal di kota Karawang? Yuk just tonton videoku hingga habis ya. Aku akan membahas Karawang. Karawang lahir pada 14 September 1633 Masehi, atau dikenal juga 10 Maulud Hijriah. Nah, Bupati pertama Karawang itu dilantik pada tahun 1633 Masehi, teman-teman. Nah, siapa sih yang melantik dari Bupati pertama kota Karawang? Yang melantik Bupati pertama kota Karawang adalah Sultan Agung. Sultan Agung melantik Raden Adipati Singa Perbangsa. Nah guys, Sultan Agung melantik Raden Adipati Singa Perbangsa sebagai Bupati Karawang. Sebagai Bupati Karawang yang pertama, Raden Adipati Singa Perbangsa menjabat hingga dari tahun 1633 hingga tahun 1677. Nah, dia ini menjabat cukup lama ya guys, dari 1633 hingga 1677, atau kita bisa perkirakan 44 tahun dia menjabat sebagai Bupati pertama Karawang. Lumayan lama juga ya guys menjabatnya, dari tahun 1633 hingga 1677. Nah, kalau untuk tahun 2021 berapa ya umur Karawang? Umur Karawang saat ini sekitaran 388 tahun. Cukup lama juga ya guys berdirinya Karawang. Nah, Karawang lahir pada 14 September 1633 Masehi, atau dikenal dengan 10 Maulud Hijriah. Yang mendirikan kota Karawang adalah Raden Adipati Singa Perbangsa yang dilantik oleh Sultan Agung pada tahun 1633 hingga 1677. Dia menjabat cukup lama ya guys, 44 tahun. Bukan waktu yang sedikit, bukan? Dan ulang tahun Karawang saat ini dari 1633 Masehi hingga sekarang 2021 388. Nah guys, ini adalah pendiri kota Karawang. Nah kak, kira-kira Karawang itu termasuk bagian dari wilayah mana sih? Karawang termaksud dari wilayah salah satu di Indonesia, Jawa Barat, yang merupakan perbatasan langsung dari Bekasi, Bogor. Nah, ini aku hapus ya. Ini adalah lahir dan ini adalah pendirinya dari tahun 1633 hingga 1677. Nah, ini aku hapus ya. Hapusnya ini deh. Karawang merupakan kota perbatasan Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta. Nah, untuk Karawang sendiri termaksud dari bagian dari salah satu di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat,
yang ada di Indonesia dan perbatasan dari Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta, guys. Oh iya Kak, apa sih kira-kira bahasa yang digunakan di kota Karawang ini? Nah, bahasa yang digunakan sehari-hari pada kota Karawang, yang pertama, bahasa Sunda. Mayoritas di sini bahasa Sunda, guys. Aku juga rada bingung waktu awal datang di kota ini, bahasa Sunda. Aku juga agak gimana ya, memperhatikan sedikit, kayak aku tahu artinya, tapi aku nggak bisa mengucapkannya ataupun membalas dengan sama-sama berbicara bahasa Sunda. Nah gitu. Kadang kalau yang sulit dan atau jarang aku dengar dalam bahasa Sunda, aku akan menanyakan artinya, guys, karena tidak tahu. Yang pertama bahasa Sunda, guys. Yang kedua, dia juga menggunakan bahasa seperti Betawi, seperti bahasa Melayu Bekasi, bahasa Melayu ya tulisannya. Bahasa Melayu Bekasi, lalu bahasa Melayu Betawi. Nah, untuk yang sulit untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, tenang guys, orang Bekasi asli di sini juga ada beberapa kok, dan juga menggunakan bahasa Melayu Bekasi, bahasa Melayu Betawi, dan bahasa Indonesia. Dan memang rata-rata menggunakan bahasa Sunda, tapi di sebagian orang yang kayak aku gini yang mayoritasnya pendatang atau anak rantauan, dia juga bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Tapi ingat, kalian ngomongnya jangan ada Betawi asli Bekasi atau Jakarta ya, karena ngomong bahasa Betawi itu kan nadanya tinggi, sedangkan di Karawang menggunakan bahasa Sunda yang nadanya halus. Nanti kalian dikira kayak membentak ataupun kayak ngajak ribut, padahal enggak. Cara bicara kalian orang Betawi memang seperti itu, bahasanya tinggi atau nadanya tinggi, tapi padahal tidak mengajak ribut ataupun ngebentak sekalipun, karena memang nadanya atau bahasanya dari Betawinya itu, dari Bekasi itu memang seperti itu, kayak bagen atau hah apa begitu kan. Ada kalau kata orang Sunda itu kayak ngebentak atau nadanya tinggi, padahal memang seperti itu guys, cara bicaranya, bahasanya, nadanya memang tinggi. Kalau di sini itu bahasanya halus guys. Jadi kalau mau ngajak ngomong bicara orang sini tuh hati-hati guys, kita harus berbicara halus, dan berbicaranya tuh kalau misalnya tidak menggunakan bahasa Sunda, menggunakan bahasa Indonesia kayak aku, jangan menggunakan bahasa Betawi asli khas Bekasi yang nadanya tinggi. Kalau mau rendahkan dulu bahasanya atau nadanya. Nah jadi gitu. Kalau aku baru awal datang kan emang bahasanya aku kayak gitu ya, jadi ya udah gunain bahasa itu. Ini bocah ngomong apaan, kayak mau ngajak ribut, padahal enggak. Memang bahasa saya itu sehari-hari seperti itu. Kalau di sini tuh halus banget guys bahasa Sundanya, tapi ada juga sih dari beberapa yang kasar. Tapi jangan ditiru loh ya, dari bahasa yang kasar itu cukup gunakan dan tiru yang halusnya saja guys. Nah, perbatasan dari Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta, bahasa yang digunakan adalah mayoritas bahasa Sunda. Bahasa Melayu Bekasi ini digunakan juga sih, tapi sangat jarang. Dan Melayu Bekasi digunakan juga, tapi sangat jarang. Lalu Karawang ini disebut juga menjadi salah satu lumbung padi terbesar pada tahun 1980-an guys. Karena apa? Karena luasnya kota Karawang ini ada hektaran ya guys. Jadi disebut sebagai penghasil padi terbesar di
Indonesia tentunya. Nah, maka dari itu Karawang dijuluki sebagai kota lumbung padi terbesar di Indonesia. Pada tahun berapa? Pada tahun 1980-an, Karawang dijuluki sebagai kota lumbung padi. Karena luas lahannya ini menghasilkan padi terbesar di Indonesia, maka dijuluki kota lumbung padi atau sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia. Dan ada yang menarik guys, di kota Karawang ini selain terkenal karena lumbung padi pada 1980-an, kota Karawang juga dijuluki sebagai kota industri guys. Ini aku hapus ya untuk bahasa dan perbatasan. Selain dijuluki sebagai kota lumbung padi pada tahun 1980-an, Karawang dijuluki yang terkenal di kota Karawang tuh apa sih? Pasti orang-orang tuh berpikir kota Karawang adalah kota industri. Yang terkenal ya di kota Karawang, terkenal di Karawang adalah yang pertama, kota industri. Kenapa Karawang terkenal yang terkenal adalah kota industri? Karena Karawang pada tahun 2018 dia tercatat pada data yang ada 1.700 lebih perusahaan yang masih aktif di kota Karawang. Ada 1.700 lebih atau sekian berapa gitu. Ada pabrik yang beraktivitas atau masih aktif bekerja pada kota Karawang. Nah, ini guys yang disebut kota industri itu. Kenapa Karawang disebut kota industri? Karena pabriknya lumayan banyak ya guys. Ada 1.700 lebih. Nah, pada tahun 2018 itu pun data yang sudah lama. Sekarang sudah 2021, mungkin sudah 2000-an ya guys. Kota industri. Dan UMR-nya itu termasuk yang paling besar pada sektor yang lainnya. Bekasi pun kayaknya lebih besar Karawang, karena Karawang merupakan UMR paling besar pertama. Itu guys, menurut informasi yang aku dapat. Nah, selain terkenal di Karawang karena kota industri, di sini juga banyak guys tempat wisatanya. Dia terkenal karena tempat wisatanya. Tapi aku juga belum berjelajah sih di kota Karawang karena memang belum ada temannya. Kalau sendirian aku nggak berani guys. Jadi harus ada temannya baru kita berjelajah di Karawang. Nah, dari aku searching atau baca-baca di internet, Karawang juga merupakan tempat wisata terbanyak. Dia terkenal bukan hanya dari kota industri, tapi tempat wisata dan juga satu lagi kulinernya guys. Nah, di sini juga banyak loh ya kulinernya. Aku baru nyoba beberapa. Memang dari kota-kota yang sebelumnya sudah aku datangi seperti Cikarang, Bekasi, Karawang, Jakarta, enggak jauh-jauh sih, aku cukup sampai situ aja. Makanan yang memang rasanya termaknyus itu ada di Karawang. Kayak aku beli makan sehari-hari aja itu kayak masakan rumah banget loh guys. Nanti aku review deh makanan yang ada di Karawang ini. Ayam bakarnya itu juga sambelnya mantep guys. Kalau dibandingkan dari penjelajahan aku di kota sebelumnya, karena memang cukup gimana ya, rasanya itu beda, rempah-rempahnya itu beda guys. Jadi memang kulinernya ini patut terkenal di kota Karawang. Yang terkenal di kota Karawang selain dari kota industri, tempat wisatanya yang banyak dan kulinernya yang wow, dia juga termasuk kota yang mayoritas
kalau di laut ya, karena di sini juga dekat laut guys. Nah, laut itu mayoritas penduduknya adalah nelayan. Kalau ada di tempat seperti kota industri, itu mayoritas adalah buruh pabrik atau sebagai pekerja pabrik. Dan makanya di sini banyak sekali pendatangnya guys. Oh iya, untuk tempat wisatanya, di sini banyak sekali sejarah-sejarah dari kayak misalnya zamannya proklamasi, kayak salah satunya tuh kayak Rengas Dengklok yang ada di Karawang ya guys, dan itu sejarah banget. Karena apa? Karena di rumah Rengas Dengklok itu presiden pertama kita itu membuat naskah proklamasi itu dan memperbincangkannya di situ guys. Dan seperti wisata alamnya nih ya, ada pantai, ada curug, dan juga ada makam-makam pahlawan sultan-sultan yang terdahulu. Dan untuk sejarah di kota Karawang itu dari masa apa aja sih kak? Ini kita hapus ya guys, ini yang terkenal di Karawang, kota industri, tempat wisata, kuliner. Nah ini kita hapus guys. Sejarah kota Karawang dimulai dari yang pertama, pada masa Masehi. Pada masa Masehi ini sebelum terjadinya pada masa kerajaan atau kerajaan Sunda dan Mataram. Nah, sebelum terjadinya kerajaan Sunda dan Mataram, masa Masehi ini terlebih dahulu yang menempati sejarah kota Karawang. Kedua, pada masa kerajaan Sunda dan Mataram. Yang ketiga, pada masa proklamasi atau masa kemerdekaan lah, anggapnya gitu. Nah, sejarah di kota Karawang sendiri ini, pada yang pertama ini ada sejarah Masehi, berlanjut hingga sejarah kerajaan Sunda dan Mataram. Pada masa kerajaan dari Sunda dan Mataram ini banyak sekali ceritanya bukan, dan terdapat di buku-buku sejarah anak sekolah seperti IPS, pasti dia menjelaskan kerajaan Sunda itu ada di mana atau Mataram itu ada di mana. Nah, untuk masa kemerdekaan sendiri, ini sangat tragis banget ya, karena sampai ada puisinya Khairil Anwar yang berjudul Antara Karawang Bekasi, kalau nggak salah. Aku dulu pernah baca waktu SMA kalau nggak salah, udah lama banget lah pokoknya guys. Pada masa kemerdekaan ini, menurutku cukup tragis juga ya, sampai dipuisin oleh Khairil Anwar antara Karawang dan Bekasi. Karena apa? Karena pertumpahan darah pada masa kemerdekaan di Karawang itu sungguh banyak guys. Jadi untuk mencapai titik kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan yang sangat wow banget. Karena apa? Mungkin anak-anak zaman sekarang kayaknya sulit untuk berkorban nyawa demi negaranya. Tapi pada zaman dahulu itu dia rela mengorbankan harta benda, rela mengorbankan bahkan nyawanya sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu sangat wow banget guys. Jadi pada masa kemerdekaan ini banyak pertumpahan darah dari antara Karawang dan Bekasi. Jadi sejarahnya cukup banyak. Karena apa? Karena pada masa kemerdekaan di Karawang ini bukan dijajah oleh 1-2 orang asing yang datang ke sini. Jadi cukup sulit banget untuk memperjuangkan Karawang. Nah, untuk sejarahnya ada 3 ya guys. Ada pada masa Masehi, pada masa-masa kerajaan Sunda dan Mataram, dan pada masa kemerdekaan. Dan masa sekarang ini adalah masa yang paling enak guys, dimana masa kemerdekaan sudah kita lewati, masa kerajaan sudah dilewati, masa Masehi sudah dilewati. Jadi beruntung banget bagi yang lahir pada tahun ini atau pada masa sekarang, masa sudah kemerdekaan kita temui. Hanya saja bagaimana generasi sekarang menjadi tidak terjajah oleh teknologi, tidak terjajah oleh kemampuan seperti
seperti bahasa atau dan yang lainnya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memperbaiki diri, atau kayak misalnya belajar lah gitu, kayak belajar teknologi, belajar bahasa, belajar pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya, agar kita tidak ketinggalan oleh zaman, oleh teknologi. Karena teknologi sekarang makin maju guys, dari hari ke hari. Jadi kita jangan sampai terjajah atau tertinggal ya guys. Dan sepertinya cukup untuk aku bercerita tentang sejarah Karawang, lahirnya Karawang, yang terkenal di kota Karawang apa, dan julukan kota Karawang pada tahun 1980 adalah Lumbung Padi. Dan yang terkenal di kota Karawang adalah kota industri, kuliner, bahkan tempat wisatanya juga guys. Karena banyak banget sih tempat-tempat bersejarah di sini, dan wisata alamnya pun ada pantai, ada curug. Kalau curug waktu aku zamannya SMP, SMA itu ikut pelantikan, pasti adanya di Curug Karawang. Itu memang waktu zamannya aku tuh masih alam banget ya, masih asri banget. Tapi sekarang tuh sudah terjadi renovasi Curug Cigentis. Nah, curug itu tuh sungguh wow banget. Nanti aku akan kesana di vlog atau video aku selanjutnya ya guys. Mungkin membutuhkan waktu juga sih. Dan kayaknya cukup sampai di sini deh video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti aku akan bercerita tentang sejarah, misalnya sejarah kota Bekasi atau sejarah-sejarah yang lainnya guys. Jadi terus pantengin video aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum. Tetap di channel TV. TV.